Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ray Ali Fajar dari kelas F17C dengan NIM 17416255 2011 42. Dan teman saya bernama Raymond Vincent Mustafa dari kelas F17B dengan NIM 17416255 2010 78 akan mempresentasikan sistem pakar penyakit kulit pada manusia menggunakan metode certain faktor berbasis web. Yang pertama, latar belakang. Sistem pakar atau expert system adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli. Dengan sistem pakar, orang awam pun dapat menyelesaikan masalah yang rumit yang sebenarnya hanya bisa diselesaikan dengan bantuan para ahli. Bagi para ahli, sistem pakar ini juga akan membantu aktivitasnya sebagai asisten yang sangat berpengalaman. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana merancang aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa jenis penyakit kulit berdasarkan gejala yang diinputkan. Yang kedua, bagaimana cara membangun aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit kulit menggunakan metode certain faktor berbasis web. Yang ketiga, tujuan. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini yaitu dapat membantu seorang pasien dalam mendiagnosa jenis penyakit kulit berbasis web tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal untuk bisa berkonsultasi ke dokter ahli. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, penderita dapat mengetahui informasi tentang penyakit kulit. Yang kedua, jika terdapat beberapa gejala yang timbul, penderita bisa melakukan diagnosa sendiri tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal waktu untuk berkonsultasi ke dokter. Lokasi dan waktu kerja praktek. Yang pertama, studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori literatur dari internet atau buku-buku yang berhubungan dengan objek yang berhubungan dengan aplikasi ini. Yang kedua, wawancara dan pengumpulan data. Mempelajari dan mengumpulkan data berupa data penyakit, gejala, dan nilai kepercayaan dari pakar dengan melakukan tanya jawab. Selanjutnya, tugas kerja praktek. Tugas kerja praktek dilaksanakan di SMKN 1 Ritajaya, meliputi menganalisis jaringan, pengukuran kabel, memasang kabel UTP dan CAT6 dan CAT5, dan pemasangan hub dan pemasangan akses point. Selanjutnya, penelitian. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah certain factor, faktor kepastian atau certain factor, menyatakan kepercayaan dalam sebuah kejadian atau fakta atau hipotesis berdasarkan bukti atau penilaian pakar. Selanjutnya, notasi faktor kepastian. Bisa dilihat di sini ada rumus yang meliputi dari notasi faktor kepastian. Keterangan. CF adalah certain faktor dalam hipotesis H yang dipengaruhi oleh faktor E. MB adalah measure of belief, merupakan nilai kenaikan dari kepercayaan hipotesis H dipengaruhi oleh faktor E. Yang ketiga, MD, measure of disbelief, merupakan nilai kenaikan dari ketidakpercayaan hipotesis H dipengaruhi oleh faktor E. Selanjutnya, H, hipotesis atau dugaan. Yang terakhir, E, evidence atau peristiwa atau fakta. Saya akan menjelaskan tentang tampilan awal. Tampilan awal ini ada home profile, artikel, diagnosa, daftar, dan login. Di judulnya, selamat datang pengguna, aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit kulit dan pengobatannya berbasis pengetahuan yang dinamis.
Saya ambil ini bukan langsung dari jurnal, karena apabila dari jurnal agak, kalau harus sama persis dengan jurnalnya agak ribet karena tampilan awal dan sebagainya. Jadi saya buat sendiri ya, buat aplikasinya lagi, tapi berbeda dikit aja dari tampilannya saja. Kemudian registrasi mungkin nggak jelas karena ini screenshotan. Daftar gejala penyakitnya bisa dilihat di sini, dinilai segala macam. Kemudian gambar ketiga menurut form diagnosa, pendaftaran akun baru ya, masukin login segala macam, daftar lagi. Ini form gejalanya keluar, kemudian form outputnya hasil diagnosa dengan sistem pakar diagnosa bla bla bla, ada hasilnya semuanya. Kemudian hasil analisa, untuk melakukan analisa dilakukan pengujian sistem dan pengisian kuesioner kepada 30 pengguna dan 2 dokter spesialis penyakit kulit dari 30 pengguna. Dokter akan menyesuaikan kecocokan hasil dari keluaran sistem dengan pengetahuannya. Setelah melakukan pencocokan hasil keluaran sistem, maka dokter menyimpulkan bahwa 73,15% gejala yang diinputkan dengan hasil keluaran jenis penyakit pengguna sudah sesuai. Presentasi analisa dari hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh 30 responder dapat dilihat pada gambar 5 yang ada di bawahnya. Berdasarkan hasil yang ditujukan pada gambar 3 dapat dianalisa bahwa menu pada aplikasi ini sangat bagus dan responden merasa aplikasi yang dibuat sangat berguna bagi masyarakat awam dengan presentasi 73,3%. Kesimpulan sistem dengan pengetahuan pakar sangat bagus dengan nilai presentasi 73,15%. Kesimpulan, setelah menerapkan metode certainty factor pada sistem pakar penyakit kulit, maka dapat diambil kesimpulan bahwa satu, aplikasi yang dibangun dapat digunakan oleh pengguna untuk mendiagnosa penyakit kulit sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter ahli. Penerapan certainty factor sebagai metode untuk pengambilan kesimpulan akhir sudah sesuai dengan hasil perhitungan manual dan hasil yang diberikan oleh sistem. Berdasarkan hasil analisa menggunakan teknik sampling menunjukkan hasil 73,15% sama dengan hasil yang diberikan dokter ahli. Keempat, berdasarkan hasil kuesioner pengguna merasa menu pada aplikasi yang dibuat sangat baik dengan presentasi 74,6%. Terima kasih dari kami sudah mendengarkan, sudah menonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.